Setelah absen selama 4 pertandingan berturut-turut, Megawati Hangestri akhirnya kembali tampil di laga kelima yang digelar di Stadion Sritex, Solo. Kembalinya sang opposite hitter andalan ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar bola voli, khususnya pendukung tim Petrokimia Gresik. Tak hanya membawa semangat baru, kehadiran Mega juga memberikan dampak signifikan terhadap performa dan mental bertanding seluruh tim. Sejak awal pertandingan, aura percaya diri Petrokimia terlihat semakin kuat. Para pemain tampak lebih solid dalam bertahan maupun menyerang. Megawati, yang dikenal dengan pukulan keras dan visinya di lapangan, langsung menunjukkan pengaruhnya. Ia tidak hanya menjadi motor serangan tim, tetapi juga menjadi figur pemimpin yang menyuntikkan semangat kepada rekan-rekannya. Dampaknya terlihat jelas pada permainan Ana Daviskiba dan Julia Sangyacomo. Kedua pemain asing ini tampil jauh lebih eksplosif dan konsisten dibanding laga-laga sebelumnya. Kombinasi ketiganya menjadi senjata mematikan yang membuat lawan kesulitan membendung serangan demi serangan. Mega dengan cerdas membuka ruang, sementara Ana dan Julia mengeksekusi dengan presisi tinggi. Petrokimia yang sebelumnya sempat tampil kurang stabil tanpa kehadiran Mega, kini kembali menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu tim papan atas di kompetisi. Dengan chemistry yang semakin padu dan kekompakan yang terjaga, mereka bermain dengan ritme tinggi dan koordinasi yang mengesankan. Tak bisa dipungkiri, Megawati bukan hanya pemain kunci secara teknis, tetapi juga inspirasi bagi tim secara emosional. Comeback-nya di laga kelima ini menjadi bukti nyata betapa penting perannya, dan bisa jadi menjadi titik balik perjalanan Petrokimia di Final Four musim ini. Megawati Hangestri akhirnya menjalani debutnya di Final Four Proliga 2025, setelah Gresik Petrokimia menurunkannya di laga menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan ini menjadi laga yang sangat penting, baik untuk Gresik Petrokimia maupun Jakarta Pertamina Enduro. Pasalnya, Jakarta Pertamina Enduro yang saat ini duduk di posisi kedua dengan torehan 8 poin dari 4 pertandingan, hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi, untuk memastikan 1 tempat di Grand Final Proliga 2025. Di sisi lain, Gresik Petrokimia juga sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asal lolos ke babak Grand Final Proliga 2025. Pasalnya, Megawati Hangestri CS kini turun ke dasar klasemen setelah Jakarta Electric PLN berhasil menaklukkan Popsivo Polwan hari Kamis kemarin. Gresik Petrokimia saat ini bertengger di posisi buncit dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Maka dari itu, pertandingan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro sore ini menjadi laga wajib menang untuk menjaga asa Petrokimia lolos ke Grand Final Proliga 2025. Hal itu jugalah mungkin yang membuat pelatih Gresik Petrokimia, Jeff Jiangjie, memutuskan untuk menurunkan Megawati Hangestri di laga kali ini. Setelah absen pada 4 pertandingan sebelumnya, Megawati Hangestri akhirnya memulai debut dengan Gresik Petrokimia. Kehadiran Mega di lapangan langsung disambut sorak-sorai dari tribun penonton. Banyak fans yang mengenakan atribut bernuansa merah putih, atau membawa poster bertuliskan dukungan untuk Mega. Beberapa bahkan datang dari luar kota hanya untuk menyaksikan langsung aksinya. Setelah penantian yang cukup panjang, para penggemar akhirnya bisa melihat pemain idolanya kembali bermain dengan semangat dan determinasi tinggi. Megawati Hangestri mungkin menjadi salah satu pevoli yang paling dinantikan penampilannya pada gelaran Final Four Proliga 2025. Bukan tanpa alasan, sejak pertama kali resmi diumumkan sebagai pemain anyar Gresik Petrokimia, Megawati Hangestri masih belum menjalani debut di Final Four Proliga 2025. Cedera yang ia alami sepulang dari Korea Selatan diduga menjadi alasan kenapa pelatih Jeff Jiangjie masih belum memberi kesempatan Mega debut. Tercatat Mega absen pada 4 pertandingan Gresik Petrokimia di babak Final Four, karena masih dalam tahap pemulihan cederanya. Meski sudah bergabung dengan skuad Gresik Petrokimia saat seri Semarang pekan lalu,
Mega ternyata masih belum diturunkan pelatih Jeff Jiangjia. Alhasil, Mega masih belum bermain pada babak final FOR Proliga 2025 seri Semarang dan hanya duduk di bangku penonton. Pertanyaan terkait kapan Mega akan debut pun muncul menjelang bergulirnya final FOR Proliga 2025 seri Solo, apa akhir pekan ini. Baru-baru ini, Mega yang kembali ikut rombongan Gresik Petrokimia ke Solo ikut dalam 2 sesi latihan. Lewat unggahan terbaru Gresik Petrokimia di akun Instagram mereka, Megawati Hangestri sudah terlihat ikut bermain di 2 sesi latihan yang mereka jalani saat di Solo. Dengan kembalinya Megawati ke lapangan, maka bukan tidak mungkin pevoli asal Jember itu akan menjalani debutnya dengan Gresik Petrokimia akhir pekan ini. Apalagi, Gresik Petrokimia saat ini sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asal lolos ke babak Grand Final Proliga 2025. Pasalnya, Megawati Hangestri CS kini turun ke dasar klasemen setelah Jakarta Electric PLN berhasil menaklukkan Popsivo Poluan hari Kamis kemarin. Maka dari itu, pertandingan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro sore nanti menjadi laga wajib menang untuk menjaga asa Petrokimia lolos ke Grand Final Proliga 2025. Gresik Petrokimia saat ini bertengger di posisi buncit dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pertandingan Gresik Petrokimia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro akan tersaji hari ini, Jumat 2 Mei 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri kembali menyita perhatian publik usai memutuskan pulang kampung dan tak memperpanjang kontraknya bersama klub Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Spark. Kepulangannya ke Indonesia pada 10 April 2025 menjadi momen yang cukup emosional dan banyak diperbincangkan. Wajar saja, pasalnya Megatron bukan pemain biasa di Liga Voli Korea. 2 musim berseragam Red Spark, ia sukses mencetak prestasi mentereng dan meninggalkan jejak sebagai salah satu pemain asing terbaik yang pernah membela klub tersebut. Namun jauh sebelum momen perpisahan itu, Megawati pernah membagikan cerita menarik soal bagaimana keras dan ketatnya dunia voli di Korea Selatan. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Of The TV, Megawati secara jujur mengungkap betapa besar perbedaan atmosfer antara voli di negeri ginseng dengan di tanah air. Ia tak segan menyebut permainan di Korea jauh lebih cepat dan disiplin, sementara di Indonesia masih cenderung santai. Menurut aku cara bermainnya, di sini Korea Selatan lebih cepat, kalau di Indonesia lebih santai, ungkap Mega blak-blakan. Perbedaan itu tak hanya membuatnya harus menyesuaikan diri secara fisik, tetapi juga mental. Ia mengaku sempat kewalahan, terutama saat harus menghadapi tim-tim besar seperti Pink Speeders. Aku pasti nangis kalau lawan Pink Speeders, ucap Megawati sambil tertawa mengenang masa-masa berat itu. Menurut Mega, pertandingan berintensitas tinggi tak hanya menguras tenaga tapi juga emosinya. Bahkan ketika menang pun, perasaannya tak sepenuhnya lega. Kalau pertandingan yang sulit banget, aku pasti nangis. Meskipun menang, tetap kayak sedih gitu. Terharu, karena aku orangnya soft. Lanjutnya, namun semua kesulitan itu tidak membuatnya mundur. Justru Megawati menjadikannya sebagai motivasi untuk tampil lebih baik. Pengen buktikan, pengen lebih baik dari tahun lalu 2023-2024. Tentunya aku sama teman-teman aku akan bekerja keras, tegasnya. Kini, Megawati memulai babak baru dengan kembali membela Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Ia tak hanya membawa pengalaman internasional, tetapi juga mental juara yang dibentuk dari kerasnya kompetisi di Korea.